Pidato pengukuhan Guru Besar Profesor Hadi Nur PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang, Profesor Suko Wiono. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Malang, Profesor Ahmad Rafiuddin. Yang terhormat Ketua Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang, Profesor Ibrahim Bafadal. Yang terhormat para anggota Senat Akademik, Ketua dan para anggota Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang. Yang terhormat para rektor perguruan tinggi, yang terhormat para pejabat struktural Universitas Negeri Malang, yang terhormat para sanak saudara, sahabat, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi saya dan keluarga, karena saya diberi kesempatan dan amanah sebagai profesor di Universitas Negeri Malang. Saya bersyukur bisa kembali ke tanah air setelah 27 tahun tinggal di luar negeri, khususnya sebagai dosen di Universiti Teknologi Malaysia. Hadirin yang saya muliakan, saya memulai melakukan penelitian dalam bidang kimia material ketika saya menjadi mahasiswa program magister di ITB. Topik penelitian saya pada waktu itu adalah mengenai sintesis biokeramik hidrosil apatit. Kemudian ketika saya menjadi mahasiswa PhD di Universiti Teknologi Malaysia, saya meneliti saringan molekular aluminofosfat yang digunakan sebagai katalis. Ketika saya menjadi postdoc di Hokkaido University, Jepang pada tahun 1999 sampai tahun 2002, topik penelitian saya bergeser ke katalisis heterogen. Tahun 2002, saya kembali ke Universiti Teknologi Malaysia. Hingga tahun 2010, penelitian saya di Universiti Teknologi Malaysia berfokus pada pengembangan material katalis. Kemudian topik penelitian saya kemudian merambah ke bidang lain, seperti biomaterial dan juga material bahan alam. Hadirin yang saya hormati, secara umum topik penelitian yang telah saya lakukan bersama mahasiswa adalah sebagai berikut. Meski tidak lengkap, kedelapan contoh penelitian ini dapat menggambarkan bahwa topik penelitian dalam ilmu kimia material sangatlah luas dan sangat menarik untuk diteliti. Contoh topik-topiknya adalah material saringan molekuler, katalisis batas fasa, material fotokatalis, sintesis material berbantukan magnet, biomaterial, teknologi pelapisan, elusidasi hubungan struktur sifat material, dan juga yang terakhir adalah kit pendidikan sel bahan bakar. Hadirin yang saya muliakan, idealnya penelitian dan pembelajaran merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di institusi pendidikan tinggi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana mereka memperoleh pengetahuan dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam pengembangan belajar dan mengajar. Apa pembelajaran penting yang diperolehi dari kedelapan contoh penelitian di bidang kimia material yang telah kami lakukan? Dan ini adalah daftar pembelajaran yang penting mengenai pembelajaran yang saya sebut sebagai pembelajaran berbasis penelitian, research based learning. Ya, di antaranya adalah penelitian yang baik itu memerlukan waktu. Tidak ada penelitian yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Dampak penelitian bukan berdasarkan indikator bibliometri seperti impact factor saja, tetapi dampak nyata dari publikasi tersebut terhadap learning, pembelajaran. Penelitian berkualitas tinggi tidak dapat dilakukan dalam waktu luang. Konsentrasi yang intens dalam kondisi yang nyaman, sehat dan bagi adalah sangat penting dalam melakukan penelitian. Hadirin yang saya hormati, jika saya diberi kesempatan dan juga umur sebagai profesor di UM, saya berusaha untuk memberikan dampak seperti yang digambarkan dalam gambar ini. Dalam konteks sebagai seorang dosen, pada awal karir pekerjaan saya sebagai dosen
mungkin hanya digunakan semata-mata untuk menghasilkan penelitian yang ditujukan untuk kepentingan individu, seperti naik gaji atau naik pangkat. Dan saya pikir hal ini wajar di samping ekosistem kita yang kita bentuk sekarang ini memaksa dosen muda untuk menghasilkan luaran penelitian. Dengan pindahnya saya ke Universitas Negeri Malang, saya akan berusaha untuk memberikan dampak yang lebih besar, yaitu dampak organisasi dan dampak mungkin juga kepada masyarakat dan juga mungkin kepada dampak kultural. Hadirin yang saya muliakan, tahun 2018 saya pernah menulis di Harian Kompas tentang rasionalisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan tinggi itu harus orisinal, dalam arti pendidikan tinggi harus memecahkan masalah mendasar yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Banyak perguruan tinggi yang tanpa sadar terpaksa mengikuti kecenderungan dan mungkin menyimpang dari tujuan awalnya didirikan. Saya tidak tahu apakah pekerjaan dilakukan oleh seorang profesor bisa berdampak besar untuk meluruskan kembali tujuan awal pendidikan tinggi kita. Hanya waktu yang akan memberitahu. Hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada UM dan juga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim karena mempercayakan saya dengan jabatan profesor. Sebetulnya saya tidak menyangka dan saya bersyukur ketika menerima surat keputusan penyertaan jabatan profesor saya di UTM, di Universitas Negeri Malaysia menjadi profesor pada Universitas Negeri Malang yang berlaku dari 1 Agustus 2021. Karena setahu saya sebelum ini tidak pernah ada warga negara Indonesia yang memiliki jabatan profesor di universitas luar negeri pindah ke Universitas di Indonesia dengan jabatan yang sama. Ucapan terima kasih saya aturkan kepada Profesor Ahmad Rufidin, Rektor UM, Profesor Hadi Suwono, Dekan Fakultas MIPA UM, Profesor Dr. Markus Diantoro, Ketua LP2M. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Profesor Muhammad Nuh. Kita doakan beliau sembuh ya. Sepatutnya beliau hadir pada hari ini. Saya jumpa dengan beliau pada hari Senin, tapi beliau tidak sehat dan mohon maaf tidak dapat hadir pada hari ini. Prof. Datuk Ahmad Fauzi Ismail, Naib Kansellor UTM, Profesor Dr. Wahid Omar, dan Datuk Seri Zaini Ujang, mantan Naib Kansellor Universiti Teknologi Malaysia yang telah mendukung inisiatif dan aktivitas saya selama ini. Saya bersyukur memiliki kesempatan dibimbing oleh guru saya, Profesor Datuk Halimatun Hamdan, pembimbing PhD saya di UTM, dan juga Profesor Bunsho Otani, pembimbing postdoc saya di Hokkaido University. Terima kasih kepada para mahasiswa doktor saya dan postdoc saya yang sangat saya banggakan. Mahasiswa yang saya banggakan, Profesor Didik Prasetyoko dari ITS, Profesor Muhammad Nur Hadi dari Universitas Mula Warman, sekarang beliau hadir, dan juga Profesor Eng Yun Hao, Profesor di City Hong Kong University. Terima kasih juga saya aturkan kepada sahabat saya yang juga hadir pada hari ini, Profesor Dr. Joko Hartanto. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman saya di UTM, di Institut Ibnu Sina, kepada keluarga saya yang hadir pada hari ini, Dr. Rizal Sani, Dr. Elham Wilda, Dr. Rino Rahmata Bukti yang telah hadir ya pada hari ini, yang duduk di sebelah sana. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada ayah saya Nur Anas Jamil dan ibu saya Sofiah Jemaris yang telah mendidik dan selalu mendoakan dan menasihati saya. Jasa mereka berdua tidak dapat saya balas. Ayah saya tahun ini berumur 91 tahun dan ibu saya berumur 89 tahun. Saya berdiri di sini meneruskan warisan atau meneruskan legasi mereka yang pernah puluhan tahun menjadi dosen di IKIP Padang, yang sekarang menjadi Universitas Negeri Padang. Saya menjadi saksi kegigihan mereka berdua dalam menjalankan tugas sebagai dosen dan juga mengabdi untuk masyarakat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Uda saya Hamdi Nur dan istri saya Tri Triko yang menjadi rujukan dan tempat saya berkonsultasi. Anak-anak saya Farid Rahman Hadi,
Firda Hariri, Fahima Zikra, yang menjadi penyemangat saya dalam mengarungi kehidupan sebagai seorang dosen. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, hadirin semuanya dalam mengikuti acara pengukuhan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.